Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya dalam materi teknik penerapan prinsip pendidikan yang memerdekakan. Sebelumnya, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Saya Neneng Hendriani, peserta pembekalan pengajar praktik Angkatan 11. Mari kita langsung ke materi. Untuk menerapkan prinsip pembelajaran yang memerdekakan, kita memiliki beberapa teknik. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih definisi dari pendidikan yang memerdekakan tersebut. Pendidikan yang memerdekakan adalah sebuah konsep pendidikan yang menekankan kepada kebebasan dan kemandirian murid dalam proses belajarnya. Lalu, teknik yang kedua adalah pahami prinsip utama yang ada di dalam pendidikan yang memerdekakan. Sedikitnya ada 5 prinsip utama. Yang pertama, kodrat alam. Murid yang ada di hadapan kita bukan kertas kosong yang bisa kita isi dengan berbagai hal, kita warnai sesuai dengan keinginan kita. Mereka lahir, besar, dan ada di depan kelas kita sebagai seorang individu yang memiliki potensi dan bakatnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menebalkan semua hal itu agar potensi tersebut muncul, berkembang, dan menjadi hal-hal yang positif bagi mereka. Kodrat zaman artinya pendidikan yang kita berikan harus selaras dengan tuntutan dan tantangan zaman di mana murid-murid kita nanti akan bekerja, berkarya, dan menjalani kehidupannya sebagai bagian dari generasi penerus bangsa ini. Keberpihakan kepada murid artinya pendidikan yang kita berikan harus benar-benar berpihak kepada murid, harus sesuai dengan kebutuhan murid, profil belajar murid. Dan trilogi filosofis Ki Hajar Dewantara menjadi prinsip yang paling utama dari pendidikan yang memerdekakan, di mana kita seorang guru harus mampu memberikan teladan kepada murid-murid kita, harus mampu membangun motivasi, keinginan, karsa kepada murid kita, agar mereka tahu bagaimana caranya mewujudkan cita-cita mereka, memberikan impian dan harapan kepada mereka, bahwa mereka semua adalah pribadi yang unik, mereka semua pribadi yang berkualitas dan mampu menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi negara ini. Dan yang terakhir, kita pun harus mampu menjadi guru, sosok yang dirindukan, yang memberikan dorongan semangat kepada murid-murid kita. Teknik berikutnya yang paling penting dan tidak bisa kita lupakan adalah mengubah paradigma berpikir kita. Paradigma adalah kerangka berpikir atau cara pandang terhadap sesuatu yang mempengaruhi cara orang tersebut berpikir, berpersepsi, dan bertindak. Paradigma ini dapat berupa dalam bentuk teori, sebuah penjelasan umum tentang suatu fenomena. Dalam bentuk model, sebuah representasi yang disederhanakan dari suatu realitas dan berdasarkan keyakinan menjadi sebuah asumsi yang dipegang teguh oleh seseorang. Kita harus bisa memberikan perubahan paradigma di lingkungan terdekat kita, di sekolah tempat kita bekerja, bahwa merdeka belajar tidak sama dengan bebas belajar. Kemerdekaan di sini artinya kemandirian, bukan kebebasan dalam arti yang sebebas-bebasnya. Agar pendidikan yang memerdekakan itu sukses, berjalan tanpa ekses, maka kita pun harus melakukan teknik keempat, yaitu sodorkan manfaat. Bahwa pembelajaran ini berfungsi loh, bermanfaat positif loh, dalam hal meningkatkan motivasi dan minat belajar murid, serta prestasi belajar murid karena pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Dan pembelajaran ini mampu membentuk karakter murid yang merdeka, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Pembelajaran ini pun mampu mempersiapkan murid-murid kita untuk menjadi generasi penerus bangsa yang unggul dan mampu bersaing di dunia global. Yang kelima, kita harus mengenali ciri-ciri dari pembelajaran yang memerdekakan, yaitu satu, murid adalah pusat pembelajaran. Mereka adalah subjek dari seluruh aktivitas yang kita susun di dalam rancangan pembelajaran kita. Pembelajaran semua harus berpusat pada minat dan bakat murid. Pembelajaran harus bersifat holistik, menyeluruh. Tidak hanya kita berfokus kepada satu aspek saja, misalkan akademis, tidak. Tapi kita harus menyeluruh termasuk kepada bidang non-akademis.
Penilaian yang kita lakukan pun harus dalam bentuk otentik, di mana kita menilai hasil pemahaman murid, hasil belajar murid dalam bentuk yang tidak lagi benar dan salah dalam artian yang kaku, namun kita bisa mengetahui seberapa dalam mereka memahami konsep-konsep materi yang kita ajarkan. Dan lingkungan belajar yang tercipta adalah lingkungan yang aman, nyaman, tanpa perundungan. Teknik yang keenam adalah terapkan model pendidikan yang tepat. Di sini ada 4 pembelajaran yang bisa kita gunakan di dalam pendidikan yang memerdekakan murid, yaitu pembelajaran berbasis proyek, berbasis masalah, diferensiasi, dan penilaian otentik. Lalu, jangan lupa lakukan teknik yang paling terakhir ini, yaitu kolaborasi. Ya, kita harus berkolaborasi dengan semua pihak. Mengapa? Karena dengan kolaborasi, maka tujuan utama kita dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, menghasilkan generasi-generasi muda Indonesia yang selamat dan bahagia di dunia dan akhirat dapat lebih mudah dilakukan. Siapa sajakah pihak yang bisa kita ajak berkolaborasi? Pihak-pihak itu adalah warga sekolah, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, murid, dan juga orang-orang yang bekerja dan berada di lingkungan sekolah. Lalu ada orang tua murid, unsur pemerintahan, dunia usaha, dunia industri, dan juga masyarakat. Sebagai kesimpulan, kita harus menyadari dengan benar-benar seyakin-yakinnya bahwa mengajar bukanlah profesi sampingan, apalagi sambilan yang dikerjakan sambil lalu. Untuk menjadi guru, jangan berikan jawaban pada muridmu untuk membuatnya menjadi seorang juara instan. Berikanlah dia tantangan dan soal-soal yang baru agar ia terlatih menghadapi berbagai ujian kehidupan dan berhasil selamat serta bahagia sepanjang hayatnya. Menjadi individu yang benar-benar unggul dan mampu bersaing di dunia global. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.